Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Haddatsana Ismail qala haddatsani Malikun an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna minasy syajari syajaratan la yasqutu waraquha wa hiya mathalul muslimi. Sesungguhnya sebagian dari pohonan itu ada sebuah pohon la yasqutu waraquha yang tidak bisa gugur daunnya, wa hiya mathalul muslim, dan pohon itu perumpamaan orang muslim. Artinya kokoh, gak bakal jatuh daunnya, diterpa angin apapun gak bakal jatuh. Hadithuni, beritakanlah kepadaku atau kasih tahu aku mahia, pohon apa itu. Fawaqa'an nasu fi syajaril badiyati, maka jatuhlah orang-orang, maksudnya jatuh ini pikirannya itu fokus fi syajaril badiyati, pada pepohonan yang ada di gurun. Ya, yang ada di gurun apa? Kaktus. Kaktus kan nggak mungkin jatuh ya daunnya ya. Pikiran orangnya tuh, pikiran orang yang ditanya sama Rasul, pikiran para sahabat waktu Rasulullah kasih tebakan. Jadi Rasulullah kadang-kadang main tebakan juga. Main tebakan juga sih. Ini sebagai tebakan nih. Ada pohon yang daunnya nggak bakal bisa gugur, nggak bakal bisa jatuh. Nah, pohon itulah perumpamaan orang Islam. Orang Islam kalau udah kuat ya begitu, nggak bakal gugur. Diterpa angin sekencang apapun nggak akan gugur. Nah, fawaqa'an nasu fi syajaril badiyati, maka orang-orang menduga, mengira atau fokus mereka, oh pohon yang ada di gurun kali itu. Ada jawab sebagian, Rasulullah, wa waqa'a fi nafsi annahan nakhlatu. Tetapi kata Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, maka jatuhlah dalam hatiku an-nakhlatu, bahwasannya pohon yang dimaksud Rasul an-nakhlatu adalah pohon kurma. Qala, maka berkata Abdullah bin Umar, fastahyaitu, lalu aku malu. Faqalu, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirna biha, ya Rasulullah, kasih tahu kami pohon apa yang dimaksud. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiyan nakhlatu, itu adalah korma nakhlah. Qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, fahaddatsu abi bima waqa'a fi nafsi, maka aku ceritakan ke bapakku tentang sesuatu yang ada dalam hatiku tadi, jawaban tadi. Faqala, maka berkata bapakku, maksudnya Umar bin Khattab, la antakuna qultaha ahabbu ilayya min ayyakuna li kada wa kada. Coba kalau kamu katakan itu tadi, itu andai kamu katakan itu ahabbu ilayya, itu aku lebih sukai, min ayyakuna li kada wa kada, ketimbang itu aku punya ini, punya itu. Ini hadis oleh Imam Bukhari dimasukkan dalam babul haya fil ilmi, bab malu dalam ilmu. Kemarin malu dalam ilmu itu ada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim itu ibu dari sahabat Anas bin Malik. Ummu Sulaim nanya, ya Rasulullah, gimana perempuan yang balik, perempuan yang mimpi wajib mandi apa enggak? Keluar enggak? Kata Nabi. Emang perempuan bisa keluar juga? Ya bisa lah, kata Nabi. Kan malu tuh Ummu Sulaim. Nah, ini malu dalam ilmu. Nah, malu dalam ilmu itu nggak boleh. Kalau ilmu tanya-tanya aja, jangan malu-malu. Tapi jangan banyak nanya juga, udah malam kayak tidur gurunya. Udah habis, ya enggak, udah habis masih nanya aja, jangan guru pengen tidur. Itu malu dalam bertanya ilmu, itu jangan. Nah, berikutnya yang hadis ini malu dalam menjawab. Ada Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar. Abdullah bin Umar ini pernah dalam kumpulan para sahabat waktu itu. Nggak ada Sayyidina Umar, tapi ada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar waktu itu masih kecil, masih muda lah. Banyak sahabat-sahabat yang lain yang lebih tua, lebih senior. Rasulullah main tebak-tebakan. Ada sebuah pohon, pohonnya ini kuat dan tidak akan jatuh. Pohonnya ini benar-benar kokoh dan daunnya tidak akan gugur. Pohon apa itu? Orang-orang pada jawab, pohon yang di gurun. Kebanyakan orang pada fokus, iya kaktus itu, pohon yang ada di gurun semuanya. Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar, diam aja dia, malu karena masih kecil. Tapi dalam hatinya dia punya jawaban.
Kalau kata saya sih, ini orang-orang salah semua nih. Kalau kata saya mah korma. Karena perumpamaan orang muslim itu seperti korma. Kalau kata saya mah korma, dalam hati doang. Kemudian orang-orang begitu salah semua jawab, baru nyerah Nabi. Apa sih yang pohon yang kau maksud? Yang kuat daunnya, dan itulah perumpamaan orang Islam, perumpamaan seorang muslim. Mau tahu? Mau tahu banget apa mau tahu aja? Kata Nabi, mau tahu, kasih tahu ya Rasulullah. Itu pohon korma. Kata Abdullah Umar dalam hatinya, tuh kan bener kan kata saya, bener kan, diceritain nih ke bapaknya. Bah, saya tadi pengen jawab cuma malu, masih kecil. Yang lain ada Bang Sain, ada Mas Ato, mula semua kata Abdullah bin Umar, malu. Kata Sayyidina Umar, mana sih? Coba tadi kamu jawab aja. Kalau kamu tadi jawab betul tuh begitu, maka saya bangganya bukan main. Dibanding saya punya ini, punya itu, punya segala macam, saya bangga banget kalau kamu bisa doa. Nah dari sini bisa kita ambil juga pelajarannya, diantaranya ya Rasulullah tadi kadang suka main tebak-tebakan juga. Kemudian pelajarannya juga Rasulullah itu akrab dengan para sahabatnya. Pelajaran yang bisa kita ambil juga sambil mempelajari kepribadian Rasulullah ini, teladan kita, ini bisa kita ambil juga bahwa terkadang memang orang yang punya adab dan adabnya luhur itu kadang memang malu, nggak pengen muncul seperti Abdullah bin Umar, nggak pengen muncul karena masih banyak yang bisa, ya nanti aja, itu adab termasuk bagian adab. Nah pelajaran yang bisa diambil juga, kebanggaan, seorang boleh bangga dengan anaknya, seperti Sayyidina Umar ini bangga dengan Abdullah bin Umar. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-haya atau malu untuk menjawab. Ini Sayyidina Abdullah bin Umar, sahabat. Jadi dua-duanya sahabat karena mengalami Rasulullah. Abdullah bin Umar sahabat, Umar bin Khattab juga sahabat. Karena sahabat itu orang yang menangi, tahu Bang Doni menangi, ngalamin Rasulullah, mengalami masa Rasulullah dan keadaan beriman, itu sahabat. Umar bin Khattab sahabat, Abdullah bin Umar sahabat juga karena mengalami masa Rasulullah. Ada 3 orang Abdullah yang terkenal, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, sama Abdullah bin Abbas. Nah dua-duanya itu abadillah, tiga-tiganya itu abadillah atau Abdullah yang terkenal dengan ulamanya para sahabat, ulama sahabat. Walaupun yang 4 ini ulama juga. Khulafaur Rasyidin ini semua ulama. Khulafaur Rasyidin, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, itu ulama juga. Maksudnya ulama di sini bukan depannya ada KH-nya, bukan. KH kan nggak mungkin kan ada KH. Yang pantas KH kan di sini KH Gunawan kan pantas. Tapi kalau KH nama sahabat nggak ada. Ulama yang dimaksud di sini alim. Jadi bukan cuma sahabat doang, tapi bukan cuma sekedar sahabat biasa, tapi sahabat yang alim, yang jadi sumber ilmu dan juga jadi tempat orang-orang bertanya. Nah yang 4 ini selain alim, dia tidak seperti yang lain, tidak seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud. Dia selain alim tapi amir juga. Alim tapi amir. Alim dan juga penguasa, amir, ngurusin orang. Maksudnya jadi pemerintah. Alim dan amir sekaligus, yang 4 ini. Yang kita sering baca di tarawih. Tahu kan yang 4 ya? Amirul Khattab gitu kan. Amirul Khattab itu yang 4 Khulafaur Rasyidin, itu alim, amir sekaligus. Alim jamannya ulama, amir jamannya umaro. Makanya ada pertemuan ulama dan umaro di kelurahan. Anda kan di Ceger, Bang. Ulama dan umaro ada nggak pengajian ulama dan umaro? Itu Pak RW sering loh. Ada ya? Ada di kelurahan, iya, ulama dan umaro dipisahin. Ulamanya sendiri, ustadz kiai, umaronya Pak Lurah sama karyawannya, pegawainya. Nah itu dipisah karena kadang orang yang ngurusin namanya umaro emang kebanyakan gak ngerti agama.
makanya didampingin sama ulama dan umara. Nah zaman dulu 4 orang itu ulama dan umara sekaligus. 4 orang itu alim dan amir sekaligus. Orang-orang yang paham agama dan juga amir, artinya yang diserahi urusan orang-orang mukmin. Amir itu yang ngurusin lah, yang ngurusin orang-orang mukmin. Kan amrun, umur itu artinya urusan. Nah, amir orang yang diserahi urusan. Sebutannya Amirul Mukminin. Yang diserahi urusannya orang-orang mukmin atau orang-orang Islam. Nah, empat khulafaur rasyidin ini 4-4-nya ulama. Nah, Abdullah bin Umar juga termasuk ulama us-sahabah. Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas yang kita kenal anak dari Abbas bin Abdul Muthalib, anak dari paman Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Nabi itu sepupu, walaupun selisihnya jauh usianya, karena Abdullah bin Abbas masih kecil banget waktu itu. Abdullah bin Abbas sahabat juga. Nah, ini 3 orang sahabat yang kadang dikenal sebagai Abadillah atau Abdullah. Yang kita baca adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Malu Abdullah bin Umar, pengen jawab, malu. Ya Farhan mungkin pengen jawab, cuma malu Farhan. Kenapa? Ada yang senior. Nanti selupet lagi sama Mas Sato ya, menjawab. Dia karena masih gimana kalau malu gitu ya, nggak apa-apa, namanya malu dalam menjawab. Jadi ada apa? Ada ininya. Nah, orang nggak mau jawab karena malu tuh ada sanatnya gitu. Ada contohnya kayak Abdullah bin Umar ini. Biasanya jadi iklan tuh kalau sekarang jadi ini alasan. Begitu dijawab sama gurunya, tadi saya pengen ngomong gitu guru. Ya lo lah guru. itu kan akalnya Bang Agung yang udah buang-buangin tuh, akalnya begitu. Jadi saya nggak jawab itu guru. Iya dah. Babu man istahya fa amara ghairahu bisu'al, wallahu a'lam bisu'al.